ila hadrati Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-adhhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum ila yaumil hubar wa ila hadrati man ajazani wa man ajazahum la hadrati sayyidil awliya fi hadzal qaryah Mbah Kiai Wasil anallahu yaghfir lahum wa yarhamuhum wa sa'irin minal masyayikhina syekhuna Sahlan bin Syekh Abdullah wa syekhuna Makhrus syekhuna Marzuki syekhuna Abdul Karim Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Walladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususipun para alim ulama, para takmir masjid setono gedong, Bu Muhajir, Ibu kula Bu Indang Imam Muhayyad atallallahu baqa'ahum. Nyun sewu niki kawula dateng nginggil. Asline rada mboten pantes ngeten niki. Mulane kula ndonga niki wau. Muga-muga ibu kula mboten rawuh. Lho rawuh. Nggih saestu. Kula niku menawi ngaos niku mulane mboten nate ngejak ibu kula. Grogi kula niku. Alhamdulillah. Para hadirin, para ibu-ibu ingkang dimulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Pada Senin yang berkah ini, kula panjenengan sudah berada di akhir bulan Syawal. Pertanyaannya adalah bahwa apakah kula panjenengan sami niki masih istiqomah dengan amalan-amalan yang dahulu di bulan Ramadan kita sering mengerjakannya. Tasih istiqomah napa mboten? Mugi-mugi mawon sesuai dengan penamaannya, majelis istiqomah ini jamaahnya tambah istiqomah, tambah tingkatan amalannya, khususnya wonten ing dalem tadarrus Al-Qur'an. Dan alhamdulillah sing paling sering khatmil Quran niki dari majelis jamiah ingkang sering saya ikuti, itu salah satu di antaranya adalah majelis istiqomah. Semoga kedepannya majelis istiqomah menika menjadi majelis yang menjadi contoh dari majelis-majelis yang lain, sering khatmil Qur'annya dan semakin banyak berkahnya. Allahumma amin. Hadirin bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah diuraikan kemarin mungkin lewat WhatsApp, insya Allah untuk kedepannya setiap pengausan pengajian kulo niku lebih berfokus kepada tafsir surat Al-Kahfi. Tafsir napa? Surat Al-Kahfi. Jadi surat Al-Kahfi adalah surat yang paling sering dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat.
malam Jumat niku masuke hari Jumat. Mulanya Rasulullah sering membaca. Maka sebagai seorang muslim alangkah baiknya untuk istiqomah membaca Al-Kahfi tersebut. Lebih-lebih bisa sambil meresapi maknanya. Lebih-lebih lagi adalah untuk bisa menghafalnya. Allahumma amin. Minimal kalau tidak bisa semuanya, itu ayat 1 sampai 10 itu berkahnya Masya Allah, terhindar daripada fitnahnya Dajjal. Mulane hampir setiap masyayikh, setiap ulama, setiap ustadz itu bukan saja hari Jumat membaca Al-Kahfi, tapi saben dino, setiap hari. Saking begitu besarnya manfaat Al-Kahfi untuk menolong kita wonten ing dalem akhir zaman. Termasuk salah satunya yang sering istiqomah membaca ini ayat 1 sampai ayat 10 adalah Mbah Kiai Makhrus Ali. Niku setiap hari diwoco Al-Kahfi. Kenapa seperti itu? Karena fitnah akhir zaman itu gak ada yang tahu. Dajjal pun riwayatnya banyak. Ada yang mengatakan itu adalah makhluk seperti manusia, ada yang mengatakan itu adalah fitnah, sesuatu yang tidak bisa difikirkan oleh logika. Tapi terlepas saking niku, sinten yang istiqomah moco Al-Kahfi minimal ayat 1 sampai ayat 10 itu bisa terhindar dari fitnah, khususnya fitnah akhir zaman, fitnah Dajjal. Mulane Mbah Makhrus Ali salah satu yang menggagas dan dulu sering untuk ngaji juga di Masjid Setono Gedong ini, menganjurkan untuk jamaah-jamaahnya dibaca Al-Kahfi kalau bisa setiap hari. Tidak bisa setidaknya seperti yang dilaksanakan Rasulullah SAW setiap hari Jumat. Setidaknya ayat 1 sampai ayat 10. Mulane Al-Kahfi ini adalah surat yang istimewa. Bukan saja Al-Kahfi aslinya sing istimewa, hampir setiap surat itu punya keistimewaan masing-masing. Tetapi salah satu yang masyhur di antara kita itu adalah Al-Kahfi. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Kahfi niku napa artine? Gua. Ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala tengah menggambarkan di surat ini sekelompok pemuda ingkang mempertahankan imannya, njur ngajak masyarakat untuk iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sayang oleh masyarakat setempat ajakan pemuda itu ditolak. Sampai singkat cerita pemuda tersebut dan sekelompoknya itu sampailah di suatu gua, dan disitulah Allah menyelamatkannya. Ditidurkan lebih dari 300 tahun. Ini adalah cerita yang sering kita menyebutnya dengan cerita Ashabul Kahfi. Dan apa faedahnya? Dari sekian banyak faedah ya, di dalam surat Al-Kahfi ini, yang pertama, hadza min ayatillah. Di surat Al-Kahfi adalah termasuk salah satu tanda kebesarannya Allah, bahwa Allah dengan gampangnya bisa mematikan seseorang dan dengan mudahnya sakit menghidupkan kembali seseorang tersebut. Dan masih banyak lagi cerita di dalam surat ini dengan berbagai faedahnya.
Di antaranya adalah surat Al-Kahfi ini nanti menceritakan tentang kezuhudan, bahwa nanti dikisahkan ada seorang miskin yang mana dia tidak terpukau oleh kekayaan dunia. Dikisahkan pula oleh seseorang yang kaya raya, akan tetapi dengan kekayaannya tersebut dia tidak tertipu dan dia tidak lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus enten malih cerita nanti di dalam surat Al-Kahfi adalah kisah tentang Amirul Mukminin, seorang pemimpin suatu bangsa. Rakyatnya itu padahal sangat sulit diatur, tetapi karena ketangkasan sang raja, bangsa tersebut pun menjadi salah satu bangsa yang sukses di zamannya. Dan masih banyak lagi tentang faedah-faedah dan kisah-kisah di dalam surat Al-Kahfi. Maka karena itu surat ini dengan berbagai hal keistimewaannya diawali dengan muqaddimah yang diawali mulai dari ayat 1 sampai seterusnya. Ada yang mengatakan sampai ayat 7, ada yang mengatakan sampai ayat 11. Mulane monggo sareng-sareng kita baca bersama surat Al-Kahfi, yang mana ayat pertama ini adalah sebagai salah satu bentuk muqaddimah, pembukaan dari Allah di dalam menampilkan kisah-kisah keajaiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ayat riyen mawon nggih. Mengke menawi pengaosan ke depan niku sak derenge ngaos niku monggo saking Bunda napa sinten mengke ngaos riyen minimal ayat setunggal sampai ayat 10. Dados ketika pengaosan kula panjenengan bisa membahas satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Surat Al-Kahfi niki diawali dengan alhamdulillah. Ketika di dalam Quran suratnya kok diawali alhamdulillah, niku tanda Quran utawi suratnya itu mempunyai keistimewaan yang lain dengan surat yang lain. Mulane di Quran surat diawali alhamdulillah menika cuman ada 5 surat. Yang pertama surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingkang nomor kalih yang nomor 2 surat Al-An'am, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'aladz dhulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Niku Al-An'am. Yang nomor 3 Al-Kahfi, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Al-Kahfi. Yang nomor 4 surat As-Saba, Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wal ardh. Surat As-Saba. Yang nomor 5 surat Al-Fatir, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Terus 5 surat ini adalah surat-surat yang diawali dengan alhamdulillah. Apa ini artinya? Ketika ada alhamdulillah di awal surat, itu menunjukkan Allah tengah memuji zatnya sendiri mulai dari zaman azali sampai hari kiamat. Kenapa seperti itu? Karena ada sebab. Karena nopo? Ada sebab. Dan sebab daripada Allah mengucapkan alhamdulillah itu bukan sebab sing biasa. Pasti ada sebab yang luar biasa. Apa itu? Alladzi anzala ala 'abdihil kitab. Sebab Allah telah menurunkan Alkitab kepada hambanya
disitulah Allah mengucapkan alhamdulillah alladzi anzala, Allah yang telah menurunkan ala abdihi, terhadap hambanya. Sinten niki? Yang dimaksud hambanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad disebut di Al-Quran dengan kata Muhammad niku juarang. Biasanya disebut dengan An-Nabi atau Ar-Rasul, dan puncak tertingginya adalah Abdun. Sebab Abdun niku predikat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Napa sebabnya? Sebab kita semua yang hadir di majelis ini semua hambanya Allah. Tinggal Allah ngakoni napa mboten awake dhewe niki hambane. Jadi kita ini hanyalah budaknya Allah, pesuruhnya Allah yang menjadi pimpinan, yang menjadi bosnya, menjadi sayyidnya, yang menjadi sang maha di atas maha adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulanya kata-kata abdun itu kata-kata yang tinggi sekali predikatnya. Abdun, dikatakan abdun ketika sudah memiliki 3 kriteria. Ingkang pertama, dia harus menjalankan apa yang diperintahkan kepadanya dan menjauhi larangan-larangan yang harusnya dia jauhi. Mulanya kalau ada seseorang niku kok terlabeli dengan status abdi negara, berarti dia harus menjalankan perintah negara dan dia juga harus menjauhi larangan yang telah ditetapkan negara. Niki abdi negara. Begitupun Abdillah. Kalau Abdillah berarti kula panjenengan harus melaksanakan apa yang diinginkan Allah, apa yang diperintah Allah, dan juga harus menjauhi, ngedoi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki adalah abdun, kriteria yang pertama. Yang kedua, laisa fin nafsi kudrah. Dia tidak merasa mempunyai wewenang. Artinya napa niki? Artinya semua yang dimiliki niki bagi seorang abdun, apa yang kita miliki niki hanyalah alat lil khifdi awil amanah, untuk kita jaga, yang dengan kata lain kula panjenengan niki adalah orang-orang penerima mandat saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kula panjenengan niku amanah napa mboten kalian titipane Allah. Niki abdun. Mulane kita niku mboten enten wewenang atas kepemilikan kita. Mulane sunnah ketika kita kehilangan sesuatu yang kita miliki, entah niku harta, jabatan, ataupun apapun apa mawon, niku sunnah kita menyebut pimpinan kita Allah Azza wa Jalla dengan melafadzkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Niki sing nomor kali. Nah, kriteria abdun sing nomor 3 sing terakhir niku laisal kasbu fin nafsi. Dia tidak pernah merasa mempunyai kekuatan. Artinya nopo? Setelah usaha hendaknya dia pasrah dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki lo abdun. Mulane Nabi Muhammad itu paling seneng dipuji Allah bukan dengan sebutan nabi, mboten dengan sebutan rasul, tapi dengan sebutan abdun, dengan sebutan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kitabah, nggih niku al-Qur'an. Alkitab sing dimaksud niku Al-Qur'an. Dados Al-Qur'an niku walam yaj'al lahu iwaja. Walam yaj'al, tidak ada di dalam Quran iwaja, sesuatu yang salah. Berarti nopo? Apa yang ada di dalam Al-Qur'an niku mesti bener, apa yang ada di dalam Al-Qur'an pasti harusnya untuk kita ikuti. Sebab tidak ada perkara bengkok
di dalam Al-Qur'an. Sebab iwaja niku makna asline bengkok. Dados ketika Allah menuturkan firman-Nya dengan lafadz iwaja, lawan kata bengkok itu adalah tegak, lurus. Mulane wong sing nyekel Quran insyaallah uripe lurus. Insyaallah mempunyai tujuan hidup. Mulane kula membaca cerita filosof-filosof mulai dari Adolf Hitler, Lenin sampai Fir'aun alaihi laknatullah. Niku bener wong sukses. Tapi gak punya iman, gak duwe cekelan. Akhirnya napa? Tujuan akhir hidup niku mboten enten sing semerep. Mulane akhir hidup Lenin, Adolf Hitler, sinten meneh Van Hawking, jenengan semerep mboten? Niki mboten enten sing seneng. Semuanya penuh dengan kebingungan di akhir hayatnya. Padahal niku seorang filosof, padahal niku adalah orang-orang yang sukses di zamannya. Karena mboten duwe cekelan. Mulane dadi wong Islam ayo sing syukur mumpung masih diparingi kesempatan Allah gadah iman njur duwe cekelan rupane Al-Qur'an. Qayyiman liyundira ba'san syadida. Qayyima. Napa qayyima niku? Qayyima artinya adalah sempurna. Mulane Quran itu sempurna. Endi enek wong nyun sewu kafir kok memperdalam Al-Qur'an, gak enten ceritane. Dia kok malah menghina atau apalagi dia itu melecehkan Quran, mboten mungkin. Semakin orang non muslim ini memperdalam Quran, itu pasti Allah akan menurunkan hidayahnya. Dicari celah kekurangannya pun tidak tampak, dicari kesalahannya pun tidak sampai. Sebab kesempurnaan Al-Quran mengalahkan segalanya. Mulai dari zamannya Nabi Adam alaihi salam sampai zaman nanti hari kiamat, niku apa yang diutarakan Quran mesti benar. Cuman ada mungkin beberapa yang diperselisihkan kalian ulama oleh para ilmuwan muslim, seperti hal-hal yang masih multi tafsir di dalam Quran. Contoh napa? Surat Al-Kahfi. Ini pasti benarnya tentang cerita. Cuman gak ada yang tahu di mana letak Al-Kahfi, gua yang dikisahkan seperti di dalam Quran. Dari sekian banyak pendapat, Al-Kahfi niku nama gua ingkang wonten di daerah Amman. Niku kota terbesar di Jordania. Kota terbesar di Jordania. Sinten sing nate teng Jordan? Niku Amman. Kalau zamane Nabi, Jordania niku dereng enten. Sing terkenal di zaman Nabi hanya dua. Sing pertama Mekah, sing kedua Yaman, sing ketiga Syam. Mulane Rasulullah niku sering donga, Allahumma barik lana fi yamanina wa fi syamina. Ya Allah, jenengan berkahi Yaman dan berkahi juga kota Syam. Lah sakniki Syam niku terbagi 4. Sing pertama niku Suriah sebagai ibu kotanya. Yang nomor 2 itu adalah Palestina. Yang ketiga itu adalah Jordania itu sendiri. Dan yang terakhir adalah Lebanon. Terus ada 4 negara di negara Syam pada zaman dahulu. Jadi Syam zaman dahulu itu sekarang terbagi menjadi 4. Sing pertama Suriah, yang kedua Palestina, yang ketiga Jordania, terakhir Lebanon.
Lah Al-Kahfi niki namung disebutkan di Syam. Lah terus Syam niku sing pundi? Niki lak banyak sekali pendapat. Mulane jenengan lek nderek tour travel mengunjungi negeri 1000 para nabi, niku menunjuknya mesti di Syam. Mesti di Syam. Dan pendapatnya pun nanti banyak. Contoh, Bureni niki badine teng Jordania. Allahumma amin. Ketika badene datang Gua Al-Kahfi niku ada 33 pendapat. Niku sing paling terkenal disadur di islam.post.com. Lah sing paling terkenal itu di kota Amman. Mulane daerah Syam itu adalah daerah yang penuh dengan berkah. Lah di Jordania, di Palestina, di Suriah, di Libanon, mbuh niku mungkin napa kemawon, di situ memang terkenal sebagai negeri 1000 para nabi. Sebab nanti di tengah-tengah kota Syam niku enten kota peradaban dunia ingkang asmone negeri Kan'an. Negeri napa? Kan'an. Di mana niku perbatasane Israel, Gaza kalian Palestina. Sinten sing pernah lahir di situ dan menjadi pemukanya mboten lintu asmane Nabi Ibrahim alaihis salam. Niki lho mulane rata-rata nabi zaman dulu itu kiprah niku datang negeri Kan'an, negeri Syam. Sebab di situ telah muncul seorang tokoh bernama Nabi Abraham. Nek datang kitab Perjanjian Lama, nggih. Kula nggih pernah maca Perjanjian Lama niku. Niku Ibrahim mboten enten. Entene Abraham. Tapi satu duanya sejarahnya hampir sama. Nah mangke Ibrahim niki duwe bojo loro. Sing pertama Hajar, sing nomor 2 Saroh. Sing pertama sinten? Hajar, sing nomor 2 Saroh. Mulane kalau di dalam ruang lingkup non muslim ada nama Al-Hijr, perempuan niku barokai Siti Hajar, bojone Nabi Ibrahim. Punya anak 2. Sing pertama Nabi Ismail. Isma artine sang pendengar, il artine Tuhan, sang pendengar Tuhan. Asmane Nabi Ismail. Terus putrane malih saking istri yang bernama Sarah itu adalah Ishak. Nah maki singkat cerita Ishak niki menikah dengan seorang perempuan sing alim jenenge Ribqah. Mulane ada di barat kok namanya Ribqah atau Rebeka niku barokai Ribqah bojone Nabi Ishak. Nyenengan nate mireng mboten Rebeka. Nggih. Lah niku Ribqah. Nek bahasa Arab niku Ribqah. Sebab mungkin Nabi Ishak nggih niku dengan Ribqah punya anak 2. Sing pertama Aisu nggih. Sing pertama Aisu, sing kedua Jacob atau Yakub alaihi salam. Mulane Nabi Yakub niku termasuk wong sing dhuwur kemuliaane. Yakub bin Ishak bin Nabi Ibrahim, nabi kabeh niki. Nabi Yakub bin Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim. Njur Nabi Yakub didongakne bapake Nabi Ishak. Semoga nanti menjadi pendekare Gusti Allah. Lah bahasa Arab pendekare Gusti Allah niku Israil. Isra pendekar, il niku Allah. Mulane Nabi Yakub julukane Nabi Israil. Mboten Israil lho nggih. Lek Israil niku mengke sing badhe ditemoni awake dhewe. Malaikat pencabut nyawa. Tapi lek Yakub niki ndamel sin Israil. Isra niku pendekar, il niku Tuhan. Pendekare Gusti Allah. Niki masih dalam cerita susunannya
Islam. Kitabe asmane Bada'i'uz Zuhur. Niki menawi teman-teman YouTube ingin meneliti, bisa dibuka kitabnya Bada'i'uz Zuhur karyana Syekh Ibnu Ilyas, muridnya Imam As-Suyuti, rektor Al-Azhar abad ke-9 Hijriah. Niki kalau teman-teman YouTube ingin meneliti cerita saya, bisa dibuka kitab Bada'i'uz Zuhur karyana Syekh Ibnu Ilyas, muridnya Imam As-Suyuti, rektor Al-Azhar di abad antara 9 sampai 10 Hijriah. Monggo. Jadi singkat cerita, Ibrahim duwe anak Ishak, Ishak duwe anak Yakub. Yakub duwe anak rolas. Yakub duwe anak rolas. Dados ngeten, Yakub niki mau wong pundi Yakub niku? Lho lali pisan. Yakub niki wong Kanan. Kanan itu negara yang paling indah di daerah Syam. Kebiasaan kiai zaman riyin niku eksodus. Eksodus niku zaman sakniki pindah-pindah. Hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nabi Yakub akhirnya pindah. Jadi Nabi Yakub niku pindah pas wafatnya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Yakub niki putune Nabi Ibrahim. Dan Nabi Yakub sik nemoni zamannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim wafat, Nabi Yakub niku umure sak kula, 26. Jadi Nabi Yakub niku umur 26 tahun, Nabi Ibrahim wafat. Tur Nabi Ibrahim wasiat teng Yakub. Yakub ojo pernah nikah karo wong Kanan. Sebab wong Kanan niki bakal dadi wong sing mboten bakal nyembah Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Yakub niki eksodus, berpindah hijrah sampailah hijrah niku di negeri Harran. Harran niku lek diteliti nggih, ndek wingi enten live YouTube Pak Ahmad Dhani. Niku Harran perbatasannya Irak kalian Turki. Jadi Yakub ke Harran, di sana bertemu dengan pamannya namanya Labban. Sinten? Labban. Mboten susu. Niki sing dimaksud Labban adalah nama seseorang, artinya adalah pamannya Nabi Yakub. Laban duwe anak loro, sing pertama Lea, yang kedua Rahel. Mulane kok enek wong di barat jenengi Rahel, niku mengke barokai anake Laban. Singkat cerita, Yakub jatuh cinta dengan Rahel, anak kedua dari Laban. Pas arpe dilamar, lah niki wong Jawa menganut sistem niki. Daerah Harran itu mempunyai kepercayaan syariat bahwa mboten pareng ngelangkai anak pertama. Anak pertama wedok Lea, anak kedua cewek juga Rahel. Lah Yakub ingin ngelamar Rahel, syariat zaman dulu mboten pareng seperti niku. Sebabnya ngelangkai. Lah cara ning Jawa niki entuk ngelangkai tapi kudu enek napa nih? Enek tebusan. Niki yo enek sangkut paute mengki. Jawa kalian Jaziratul Arabiyah. Kok enten kesamaan budaya dari segi mana? Dados akhirnya mengki Yakub niku nikah kalian Mbak Irin. Nikah dulu dengan Lea. Punya anak jumlahnya 9. Sing terkenal anak pertama Ruben, mboten Ruben Onsu lho nggih. Sing pertama Ruben sing terkenal, sing kedua yang terkenal Yehuda. Terkenal kok akhir enek Bani Yahudi. Mulane lek Israel niku jenenge bapake, lek Yehuda atau Yahudi jenenge anake. Teko bojo sing jenenge Lea. Nggih. Pun panjenengan paham niki sejarah. Sebab Al-Kahfi niki situsnya niku datang Palestina kalian Syam. Kalau akhir tahun jani badhe berangkat niki. Tapi dilarang ya kalih bojone kula. Iya lek kula mulai slamet. Lek mulai mati karek mayit mboten nangis bojone kula.
Dados Yakub nikah dengan Lea sing terkenal anake Ruben kalian Yehuda. Singkat cerita mengke Yakub akhirnya nikah kalian Rahel. Jadi zaman dulu nikah ambak kalian adik niku mboten napa-napa. Sing penting duwe anak dhisik teko bojo pertama. Mboten napa-napa. Beda dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Yakub nikah kalian Rahel. Duwe anak pertama Yusuf utawa Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, nanti ketika umur 4 tahun Nabi Yusuf lahirlah adiknya bernama Binyamin. Akhirnya mangke singkat cerita Rahel niki wafat dimakamkan di daerah Palestina. Mulane lek wong kok nderek tour travel di Palestina mesti enten kunjungan Maqbaratur Rahel. Itu tempat pemakamannya Rahel. Dan niku satu negara sampun meyakini situs niku adalah makamnya Rahel ibundane Nabi Yusuf. Lha niki lho barokah Gusti Allah. Nabi Ibrahim duwe anak Nabi Ishak. Nabi Ishak duwe anak Yakub. Nabi Yakub duwe anak Nabi Yusuf. Niki barokah Gusti Allah langsung ketok. Tapi neng bojo liya Hajar barokah gak ketok-ketok. Nabine hanya satu, Nabi Ismail. Setelahnya enggak ada nabi sama sekali. Belas. Jadi nabi niku mengke entene saking Bani Israil. Mulane ting Al-Baqarah ayat 47 nggih jenengan tingali. Mengke lah enten lafat ya Bani Israil Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya Bani Israil, he Bani Israil, udhkuru ilingo, ingatlah ni'mati allati an'amtu alaikum. Allah telah memberi kamu nikmat, anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wong sing paling mulya ning muka bumi ini Bani Israel. Sebab kabeh Nabi Musa dari Bani Israel, Nabi Isa saking Bani Israel, Nabi Nabi Harun saking Bani Israel, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman niki saking Bani Israel. Bahkan Nabi pun sering dakwahnya itu di situsnya Israel. Mulane Siti Hajar niku kalian putrane Nabi Ismail rodok sedih. Ya Allah, kok keturunan saya niku mboten enten nabi. Sampai akhirnya Gusti Allah ngengken sabar. Barokah niku mboten tentu di depan. Enten dengan sabar barokah baru muncul. Akhirnya baru ratusan tahun nabi negur sitok sing muncul. Dan nikulah nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niki lho barokah. Apa ini artinya? Barokah niku lek ting bahasane kula niku gadah guru. Kula niku bener mboten pernah kuliah kalian guru kula niki, tapi kula tawajjuh, senengane silaturahim. Daerahnya Jagakarsa. Namanya bukan profesor, tapi dia itu pengetahuannya luas. Namanya Yusuf Hamka, putra angkate Buya Hamka. Niku seorang mu'allaf Cina tapi pinter babakan sejarah tentang Islam. Dan beliau itu mengatakan barokah itu kalau dalam tutur kata Melayu itu diidentikan dengan hoki. Nggih, hoki. Nah, hoki itu adalah bagaimana orang entuk bejo. Dan hokinya orang niku benten-benten. Tukang syuting niku hokine datang meripat. Ngeten-ngeten wong tukang syuting niku. Ada yang hokinya itu di hidung. Tukang ngambu mbako. Nah, ini kalau harus penciuman indera penciumannya itu tajam. Dari situ dia menghasilkan pundi-pundi keuangannya. Enten sing barokah atau hoki niku teng cangkem, di mulut. Ojo nyawang kula jenengan. Lho enten sing ngoten niku, nggih. Yus kula mboten napa-napa.
Sing penting muga-muga manfaat dumateng sinten kemawon. Allahumma amin. Ada juga hoki niku, hokinya niku nyun sewu dibokong. Bokongnya muter ser untuk duit jutaan. Tukang dangdut niki lho hoki. Nah mulane hoki itu ada dua, ada sing diridhoi Allah, enek sing mboten diridhoni Allah. Hoki sing diridhoni Allah niku asmane barokah. Barokah tempatnya banyak. Lewatnya nopo? Di akhir zaman barokah niku enten nggih ngeten niki. Hadir di majelis taklim niki kunci akhir untuk barokah teng akhir zaman. Ya kaya kula ngeten niki, kula mboten niat nguroni panjenengan. Wong kula niku nggih pernah luwih enom. Kula niku ilmune nggih tasik sekedhik. Niate namung napa? Niate namung bagaimana kita bersama mendapatkan berkah hoki dari yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hadirin ingkang dimulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Mulane Nabi Ismail sabar. Hokinya, barokahnya di ending adalah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun Nabi Ishak, Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak, hokinya di depan, neng ngarep hoki ini, ketok langsung, ketok meripat, muncul putra putri sing dadi wong alim, punya keturunan langsung Nabi. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak, punya anak Nabi Yakub, punya anak Nabi Yusuf, punya keturunan nanti Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, niki saking Bani Israel. Tapi di sisi lain Allah juga menyelipkan barokah di akhir waktunya. Rupane waktu niku Nabi Ismail lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah akhirnya niki lho sing dadekne perang niku. Kenapa kok wong Israel kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bisa bersatu? Sebab saling klaim mengklaim siapa sebenarnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan barokah. Sebab Allah mengatakan wa inni faddaltukum 'alal alamin. Niki klaime wong Israel. Klaime kita bahwa nabi sebaik-baiknya nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut kepercayaan kita, nopo sing dadekne Bani Israel niku malah dilaknat Allah? Mboten lintu kesalahane namung setunggal. Apa itu? Al-hiqdu wal hasadu. Entene iri, entene dengki. Mbiyen sing dimulyak-mulyakne niku Nabi Israel, kok saiki genti teko keturunane Nabi Ismail. Mulane ndi kok enek dulur niku mindonan. Sunnatullah ya mesti enten sifat dengki. Niku pancen sampun sunnatullah. Jadi al-hiqdu wal hasad itu sing menjadikan Allah menurunkan laknat. Yo bodoh dengan syaitan alaihi laknat. Syaitan niku wong sing masya Allah alim, gurunya malaikat Jibril. Akan tetapi karena dia tidak percaya berkahnya Allah diselipkan di Nabi Adam, akhirnya setan niku iri dengki. Kok malah setan sing dikongkon nyembah, nyun sewu mboten nyembah, tapi sujud kepada Nabi Adam. Lan niku sing akhirnya setan niku justru dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dados kesimpulane dari ayat pertama dan kedua ini adalah Al-Quran adalah salah satu sebab di mana Allah Subhanahu wa taala mengucapkan alhamdulillah. Mulane monggo sarang-sarang kula panjenengan istiqomah tadarus Al-Quran. Istiqomah merenungi maknane Quran setunggal-setunggal. Insyaallah tadarus pertama dengan tadarus kedua di dalam surat yang sama niku akan menghasilkan makna yang berbeda. Lek mboten percaya jenengan buktikan. Dados deres Quran sambil merenungi makna di dalam surat yang sama, ketika pengulangan kedua kali dan seterusnya mesti akan menyimpulkan ilmu-ilmu
yang baru. Sebab Quran niku lam yaj'al lahu iwaja qayyima, tidak ada kekurangannya dan dialah yang paling sempurna niki Al-Qur'an. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekedik niki melanjutkan tentang ayat Al-Qur'an daripada Al-Kahfi. Di situ terusannya disebutkan liyungdira ba'san syadida min ladunhu wa yubashsyiral mu'minin alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajrun hasana. Jadi niki ayat yang kedua menjelaskan tentang fungsi Al-Qur'an. Fungsi Quran niku dua. Liyungdira ba'san syadida, yang pertama yakni memberikan kabar siksa untuk wong sing gak percaya Quran, wa yubashsyiral mu'minin, dan memberikan kabar baik, kabar indah untuk mereka yang beriman akan kebenaran Al-Quran. Ini fungsi Al-Quran. Jadi fungsi Quran ada dua, untuk orang kafir dan untuk orang yang beriman. Gawe wong kafir digawe meden-medeni bahwa nanti akhir hayat ada siksa yang nyata. Untuk orang yang beriman, Quran ini berfungsi yubashsyiral mu'minin, adalah untuk memberikan keteguhan jiwa. Penake wong sing iman, enaknya orang yang percaya dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Apa maneh gelem ngelakoni, mau melaksanakan apa yang diperintahkan Quran. Alladzina ya'maluna sholihat. Mulane ojo gur maca Quran tapi tidak ngamal nih. Sebab wong sing ngamal nih Quran dengan iman, itulah yang disebut ya'maluna sholihat, orang yang melaksanakan amal soleh. Annalahum ajron hasana. Ini loh sing menjadikan turunnya pahala yang baik dari Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah surat Al-Kahfi. Surat yang mana situsnya masih menjadi salah satu peradaban keindahan dunia. Ada yang mengakui ini Islam, ini diakui sebagai situsnya Yahudi, ada yang mengakui ini situsnya Nasrani. Sebab Al-Kahfi niki entene cerita antara Nabi Isa kalian Nabi Muhammad. Jadi sering disebut dengan masa fatrah, masa di mana tidak ada nabi. Zaman Nabi Isa kalian zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kosong zamannya. Dan cerita Ashabul Kahfi ini mangke dibahas di tengah-tengah zamannya Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo ada yang ditanyakan napa mboten sebelum kita lanjut satu ayat saja daripada surat Al-Kahfi. Monggo, ada yang dibingungkan apa mboten dengan surat Al-Kahfi ayat pertama kalian ayat kedua? Monggo. Ada yang lain? Mboten nggih. Jadi surat Al-Kahfi ini menurut riwayat yang sahih dibaca yang paling baik setiap hari Jumat. Kapan niku hari Jumat? Jumat itu adalah dikatakan ketika menurut kita itu hari Kamis pas waktune maghrib. Sampai kapan? Sampai asar di waktu hari Jumat. Niki waktu sing paling sahih, artinya yang paling sering dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tata caranya pripun? Apakah harus langsung habis dibacanya 110 ayat? Mboten. Lek kula niku kula bagi Al-Kahfi terbagi 3 lembar. Terbagi 3 lembar. Biasanya kula waca bermaghrib sak lembar. Mengke pas tahajud wengi sak lembar. Kadang boten, kadang pas tahajud hanya sak halaman. Terus dilanjutkan pas uduhane sak halaman. Lah mengke pas waktu asar
sak lembar malih. Dados ada yang mengatakan boleh dibaca sekaligus, tapi juga mboten napa-napa dibaca secara terpisah, satu lembar jam sekian, satu lembar di waktu yang lainnya. Niku nggih mboten napa-napa. Adapun riwayat yang mengatakan ketika mboten saged membaca Al-Kahfi, ketika tidak membaca surat Al-Kahfi, tidak sanggup semuanya, minimal, dan niki lho, ada minimalnya. Minimal sing paling manfaat itu ayat berapa? Ayat 1 sampai 10. Luwih lek saged diapalaken. Kok mboten saged, sing penting istiqomah diwaos. Niku lho. Ketika hari Jumat. Adapun tadi saya di awal muqaddimah mengatakan, kenapa di antara ulama Jawa niki kok macane saben dina? Sebab saking cintanya dia dengan surat Al-Kahfi tersebut dan saking takutnya dengan fitnah di akhir zaman, akhirnya diwaca saben dina. Napa ngoten niku haram? Mboten napa-napa, dibaca. Lah para ulama niku menyebarkan datang umat dibaca setiap hari itu ayat 1 sampai ayat 10. Kenapa? Ya karena niku yang paling manfaat. Bukan berarti ayat sing lain gak manfaat, mboten. Artinya dari riwayat sing sahih niku ayat 1 sampai ayat 10 diwaca saben dina. Sing paling apik niku adalah ketika manusia waktunya waktu lupa. Waktu napa? Waktu duha. Jadi sak sampune salat duha niku ayat 1 sampai ayat 10 diwaos istiqomah waktune waktu duha, waktu pas menungso niku lali. Lah terus pripun Gus? Lek diwaos di waktu yang lain mboten napa-napa. Mboten napa-napa, dibaca sak sampune maghrib niku nggih mboten napa-napa. Malah ulama niku mengatakan ba'dal maghribi waqtul ghaflah. Sakwise waktu maghrib niki waktune wong lali. Mulane wong sing paling apik ketika selesai maghrib niki tadarus deres Al-Qur'an. Hadirin ingkang dimulyakaken Allah Subhanahu wa taala, dados kesimpulanipun Al-Kahfi niki adalah menunjukkan Allah niku sedang memperlihatkan keistimewaan dan juga keagungannya. Dados sinten sing istiqomah membaca Al-Kahfi, insyaallah Allah juga akan memberikan keistimewaan terhadap wong niki wau. Khususnya terhindar dari fitnah akhir zaman, terhindar dari fitnah dajjal. Moga-moga kita bersama bisa istiqomah untuk membaca Al-Qur'an. Lek saged sedanten sehingga sak gak niki sak wulan saged khatam Qur'an. Kok mboten saged, kudu enten istiqomah dawaman. Harus ada satu sing diwaca saben dina. Mbuh niku sak ayat, rong ayat napa pinten mawon. Kudu enek sing diwaca. Mbuh jenengan senenge napa monggo, senenge Yasin monggo Yasin. Jenengan senenge Al-Kahfi monggo Al-Kahfi. Jenengan senenge Qul huwallahu ahad ya monggo kulhu mawon. Niku lho, tapi ya kenemenen maca Quran namung kulhu. Tapi nggih mboten napa-napa. Sebab barokah Qul huwallahu ahad niku nggih termasuk istimewa. Dados pokok saben dina jangan sampai mata niki lali kalian mirsani Al-Qur'an. Muga-muga kula panjenengan wonten ing dalam bulan Syawal niki saged meningkatkan amal, saged tambah sering-sering khatam Al-Qur'an. Minimal senang delok Qur'an niku mawon. Niku lho, minimal seneng delok Quran seperti sing diutaraaken Kiai Badrus pas halal bihalal kemarin. Minimal seneng delok lembarane Al-Qur'an niku insyaallah kula panjenengan meripat niki saged barokah. Mugi-mugi
wonten ing dalam pengajian tafsir Al-Kahfi menika kula panjenengan sami saged ngambil hikmah, khususnya hikmah wonten ing dalam tafsir Al-Kahfi, khususipun mugi-mugi kula panjenengan sampai anak putu mengke ditakdiraken ngunjungi Al-Kahfi wonten ing Jordania. Allahumma amin. Ala hadhihi niyah bi amalin shalihah. Al-Fatihah. Terus napa niki mau?